Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saimin, saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang mustahil bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut bulan istiqomah sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentu ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan, ada satu syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan kepada kita, yaitu salat Idul Fitri. Nah, salat Idul Fitri ini merupakan pengganti daripada satu kebiasaan orang penduduk kota Madinah, di mana Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, para sahabat-sahabat beliau kaum Ansor itu mengadukan suatu perkara, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah kami mendapatkan 2 hari yang selalu kami adakan acara untuk bersuka cita. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita ini, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qad abdalakuma khairun minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari lebih baik daripada 2 hari yang kalian agungkan itu, yaitu Idul Adha wa Idul Fitri. 2 hari yang Allah gantikan sebagai tempat kalian untuk mengucapkan kegembiraan, menghadirkan rasa sukacita itu disebut dengan Idul Fitri setelah bulan Ramadan, dan Idul Adha setelah kita melakukan ibadah haji. Nah, tentu ketika Rasulullah SAW mensyariatkan Idul Fitri atau Idul Adha sebagai tempat kita bersuka cita, bukan sekedar bersenang-senang karena kita mengikuti hawa nafsu belaka, akan tetapi senang kita itu adalah karena ketakwaan kita yang bertambah. Sebagaimana seorang penyair pernah berkata, laisal idu liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Jadi bersenang-senang di bulan di akhir bulan Ramadan, di hari Id, baik Idul Fitri ataupun di Idul Adha di bulan Zulhijjah, itu bukan karena kita memakai pakaian baru, mendapatkan suasana baru, bukan. Dikatakan penyair itu mengatakan, karena apa? Ketakwaan kita yang bertambah kepada Allah. Inilah hakikat bagaimana kita merayakan Id di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita merasa bahwa keimanan kita bertambah pada Allah, ketakwaan kita bertambah pada Allah, kita merasa dekat kepada Allah. Itulah hakikat daripada Id sesungguhnya. Karena Id itu berasal dari kata ada ya'udu. Itu kita kembali, kita menemukan diri kita bahwa kita ingin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sejatinya manusia itu harus mengetahui dirinya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita falyaqul, untuk berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inilah yang menggambarkan esensi dan hakikat manusia itu adalah milik Allah dan dia kembali kepada Allah. Maka ketika kita Berid ini artinya kita kembali menemukan fitrah kita, kembali kita menemukan jati diri kita, bahwa kita ini ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menggapai derajat takwa
derajat yang mulia, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang husnul khuluq, hamba Allah yang memiliki karakter yang mulia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita dengan suatu ungkapan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik iman yang sempurna dimiliki orang mukmin itu adalah bagaimana akhlak yang mulia. Jadi dengan hakikat Id di tengah pandemi ini, kita ingin menampilkan akhlak yang mulia dengan menghadirkan 11 bulan yang akan datang itu, bahwa akhlak yang terpuji itulah karakter kita sesungguhnya. Cara kita berbicara, cara kita berperilaku, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada binatang, akhlak kita kepada Allah, itu yang kita tingkatkan sehingga kita bisa menggapai derajat keimanan yang tinggi yang diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui memahami hakikat Id di tengah pandemi corona ini. Sehingga kami berwasiat, usi nafsi wa iyyakum, dimanapun kita berada, mari kita amalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi saytil hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sebagai buah daripada madrasah Ramadan yang telah menempah kita ini, sebagai lulusan orang-orang yang berhasil meraih pradipat Idul Fitri yang sejati, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dengan menghadirkan kebaikan demi kebaikan yang insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus semua keburukan dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Demikian mimbar ataupun ceramah singkat tentang dakwah Islam berkemajuan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.